Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum kita masuk ke video pembahasan, kita kenalan dulu yuk. Kenalin, aku Nur Naila dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk memaparkan materi teori-teori komunikasi massa sebagai tugas akhir dari mata kuliah komunikasi massa. Teori komunikasi massa itu ada banyak, tapi yang akan saya bahas pada video ini hanya 4 teori. Yang pertama ada teori penggunaan dan gratifikasi atau use and gratification. Yang kedua ada teori kultivasi atau cultivation theory. Yang ketiga ada kajian budaya atau cultural studies. Yang keempat ada teori ekologi media atau media ekologi teori. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja yuk kita mulai videonya. Pertama, saya akan bahas dulu apa itu teori komunikasi massa. Menurut gramedia.com, teori-teori komunikasi massa merupakan sebuah proses di mana seseorang atau sekelompok orang ataupun organisasi yang besar menyusun sebuah pesan dan mengirimkannya melalui berbagai media kepada khalayak umum yang anonim dan heterogen. Di sini ada beberapa teori-teori komunikasi massa yang akan dibahas pada video ini. Berikut pembahasannya. Yang pertama, teori penggunaan dan gratifikasi atau use and gratification. Teori ini dikemukakan oleh Herbert Blumer, Elihu Katz, dan Michael Gurevich pada tahun 1974. Teori ini berasumsi mengenai apa yang akan dilakukan manusia terhadap media ketimbang hal yang akan dilakukan media terhadap orang. Kita bisa lihat beberapa contoh dari teori ini di sekitar kita, seperti seseorang yang sedang membutuhkan hiburan, maka ia akan memilih menonton film atau acara komedi yang dapat menghiburnya. Beberapa orang mungkin menonton berita untuk hiburan, dan beberapa untuk meyakinkan diri sendiri. Beberapa menonton sesuai dengan suasana hati mereka. Ada berbagai kebutuhan yang dipenuhi oleh media. Inti dari teori ini adalah teori ini berbicara tentang pengaruh media terhadap manusia. Gimana manusia gunain media untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan akan merasa puas setelah kebutuhannya tadi itu terpenuhi. Yang kedua, teori kultivasi atau cultivation theory. Teori kultivasi atau disebut dengan teori pengembangan pertama kali diperkenalkan oleh Profesor George Gerbner pada pertengahan tahun 1960-an. Ia memulai proyek penelitian mengenai indikator kebudayaan. Menurut teori kultivasi, televisi menjadi media atau alat utama di mana para penonton dapat belajar tentang masyarakat dan kultur lingkungannya. Persepsi apa yang terbangun di benak penonton sangat ditentukan oleh televisi. Ini artinya, melalui kontak penonton dengan televisi, seseorang dapat belajar tentang dunia, orang-orangnya, nilai-nilainya, serta adat kebiasaannya. Misalnya, ketika seseorang sering menonton adegan kekerasan melalui televisi, dalam kehidupan nyatanya, ia takut berjalan sendiri di malam hari karena dipenuhi bayangan bahwa ia akan dirampok bahkan dibunuh. Teori kultivasi adalah salah satu teori yang paling umum dalam kehidupan saat ini, terutama untuk remaja dan juga anak-anak. Karena orang dewasa dapat mengontrol dan membedakan konten di acara televisi dan media sosial. Tetapi anak di bawah umur tidak dapat membedakan antara benar dan salah sepanjang waktu. Oleh karena itu, bagaimana melindungi mereka dengan baik juga merupakan masalah yang perlu digali dan dipecahkan oleh seluruh masyarakat karena masyarakat modern berkembang semakin cepat dan internet telah menimbulkan banyak masalah regulasi selain membawa banyak manfaat.
Jadi inti dari teori kultivasi ini, teori ini tuh berbicara tentang bagaimana televisi bisa mempengaruhi kehidupan realitas kita. Apa yang kita tonton melalui televisi itu bisa kita lakuin juga di kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, kajian budaya atau cultural studies. Teori kajian budaya adalah sebuah teori karya Stuart Hall yang mengadopsi teori-teori kritis Marx. Stuart Hall menyatakan dalam IDEA tahun 2014 bahwa kajian budaya adalah sebuah kluster atau informasi, ide-ide, gambaran-gambaran atau image, dan praktik-praktik praktis yang menyediakan cara-cara menyatakan bentuk-bentuk pengetahuan dan tindakan yang terkait dengan topik tertentu, aktivitas sosial atau tindakan institusi dalam masyarakat. Berikut contoh kasus dari teori kajian budaya. Akhir-akhir ini banyak sekali tayangan-tayangan yang sedikit tidak bermutu. Salah satunya adalah sinetron-sinetron yang menayangkan sisi kemewahan. Dari situlah aktor atau pemain menggunakan pakaian modis, perhiasan mewah, mobil mahal, dan tindakan yang tidak sesuai. Secara tidak langsung, tayangan-tayangan itu telah merubah pemikiran seseorang dan memancing seseorang untuk bertindak sesuai yang dia tonton. Penonton itu cenderung ingin meniru gaya mewah yang ditonjolkan, mungkin keinginan untuk mempunyai mobil mewah, perhiasan, fashion modis, dan hal lain. Dari sinilah acara atau tayangan itu akan merubah seseorang menjadi lebih konsumtif. Teori ini sebenarnya mengkaji berbagai kebudayaan dan praktik budaya serta kaitannya dengan kekuasaan. Tujuannya adalah mengungkapkan hubungan kekuasaan serta mengkaji bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi berbagai bentuk kebudayaan, sosial politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, hukum, dan lain-lain. Yang keempat, teori ekologi media atau media ekologi teori. Konsep dasar teori ini pertama kali dikemukakan oleh Marshall McLuhan pada tahun 1964. Dikutip dari pengantar teori komunikasi, analisis dan aplikasi tahun 2017 karya Richard Wuss dan Lin Ha, teori ekologi media adalah studi tentang bagaimana media dan proses komunikasi mempengaruhi persepsi manusia, perasaan, emosi, dan nilai teknologi yang mempengaruhi komunikasi melalui teknologi baru. Teori ekologi media memiliki prinsip di mana masyarakat tidak dapat menghindar dari pengaruh teknologi. Teori ekologi media mempunyai 3 asumsi utama, di antaranya media melingkupi setiap tindakan di dalam masyarakat. Artinya, yang terpenting dari sebuah media adalah teknologinya, bukan isinya. Media mempengaruhi persepsi kita dan mengorganisasikan pengalaman-pengalaman kita, di mana dalam menilai sesuatu, bereaksi dan merasakan sesuatu, manusia cenderung dipengaruhi oleh media. Media mempersatukan seluruh dunia. Setiap peristiwa atau hal yang dilakukan oleh seluruh manusia di belahan dunia akan diketahui pula oleh semua orang. Contoh teori ekologi media, yakni sikap, pikiran, dan pendapat seseorang bisa dipengaruhi media dengan mudah. Misalnya adegan perkelahian yang dilakukan ketika 2 orang terlibat masalah. Jika awalnya kita yakin bahwa masalah bisa diselesaikan secara damai, namun sejak menonton adegan tersebut, kita malah lebih percaya pada hal yang berlawanan. Dalam perspektif teori ini, pesan bukanlah hal yang mempengaruhi kesadaran kita, melainkan media. Medialah yang lebih banyak mempengaruhi alam bawah sadar kita. Media yang membentuk pesan, bukan sebaliknya. Ini berarti media elektronik telah mengubah masyarakat secara radikal. Masyarakat sangat bergantung pada teknologi yang menggunakan media dan bahwa ketertiban sosial suatu masyarakat didasarkan pada kemampuannya untuk menghadapi teknologi tersebut. Okay, I think that's enough for me. I hope it's useful for you all. Jika kalian suka dengan videonya, klik like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. See you on another occasion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.